cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Aryani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek di SD Katolik Santa Clara pada siswa-siswi kelas 6. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Yani. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan, baik semua. Semua sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Oke, sudah. Baik, ya kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Lenor, minta tolong Lenor dipimpin temennya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Gak segitu ingat. Gak segitu ingat. Ayo, sama-sama. Kalau yang bisa Marco juga boleh. Bilang ya, tepuk semangat. Sama Semangat. Ngat. Semangat. Gitu. Yeay, pas sekali sudah semangat. Oke, terima kasih kalian sudah semangat. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi sudah kita pimpin dengan doa, sekarang kita awali kegiatan pada hari ini dulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tema pertama. Ya kan? Bukunya bisa dilihat pada tema pertama ini kita sudah masuk pada PB yang kedua yang kemarin. PB kedua itu tentang ada matematika, ada PPKN. Ya kan? Nah, untuk sekarang kita masuk pada PB yang ketiga. Nah, ini kita akan masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPA. Sekarang Bu Guru tanya, kalian apakah ada punya tanaman-tanaman? Contohnya apa, Feli? Tanaman apa yang kamu punya di rumah? Bunga telang. Itu Apa, Fel? Tomat. Tomat. Oke, ada tomat. Kemudian jenis? Kamboja. Baik. JA? Tanamannya apa di rumah? Pandan ada. Pandan. Oh, pandan punya. Selain itu, yang berupa buah-buahan ada enggak? Lenor? Yuki punya. Oh, Yuki apa? Mangga. Oke. Dari tanaman-tanaman tersebut, kalian pernah memperhatikan cara perkembangbiakan tanaman tersebut? Enggak. Yang penting seperti buah mangga ya, ambil buahnya cepet dimakan langsung gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tujuannya itu perkembangbiakan vegetatif. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baik, pada sekarang kita masuk pada tema yang pertama. Tema pertama itu selamatkan makhluk hidup. Subtemanya juga masih pada subtema yang pertama, itu tumbuhan sahabatku. Nah, sekarang kita akan belajar apa tuh pada hari ini tuh? Nah, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara ada dua. Secara apa? Yang kemarin kita sudah belajar
perkembangbiakan secara Generatif dan juga ada vegetatif. Oke. Biasanya Tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Sekarang coba kalian perhatikan tumbuhan. Nah, ini tanaman di sini. Ini ada pohon pisang, ada wortel, ada bawang, ada singkong, kemudian ada bunga bakung. Siapa yang belum pernah melihat tanaman ini? Jadi dari tumbuhan yang ada di gambar ini tentunya kita bisa tahu apa sih perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan ini. Nah, jadi dari pertemuan pada ini tujuan kita itu mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan juga dari bacaan nanti kita juga bisa untuk mencari ide pokok dalam sebuah cerita. Gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat video dulu. Kita lihat video bersama-sama. Simak baik-baik ya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita Nih, vegetatif buatan dengan adanya campur tangan manusia. Tadi kalau vegetatif alami, apakah ada campur tangan manusia? tidak Tidak ada. Jadi kuncinya yaitu kalau buatan itu ada campur tangan manusia, kalau alami dia tumbuh sendiri. Tuh. Jadi tentang perkembangbiakan tanaman pada tumbuhan generatif dan juga vegetatif. Nah, dari video itu apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, sudah jelas ya. Simpulkan ada perkembangbiakan secara vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami itu perkembangbiakan secara terjadi dengan adanya secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sih vegetatif alami lah tadi sudah dikatakan adalah spora. Spora contohnya ada tumbuhan paku, lumut dan sebagainya. Untuk tunas yang biasa kita temui yaitu tanaman yang dari tunas apa? Pisang, bambu yang sering ya, tebu. Nah itu kemudian tunas adventif itu contohnya sukun. Tahu sukun enggak? Sukun itu seperti yang biasa dibuat keripik. Ya, yang bisa dibuat keripik, betul. Umbi batang ini yang sering kalian suka, kentang goreng, gitu. Ubi jalar itu biasanya digunakan untuk pilus, nah, makanan pilus atau direbus gitu aja bisa. Kemudian umbi lapis, nah ini mengapa dikatakan umbi lapis? Karena dia memiliki lapisan-lapisan tumbuhan pada induknya. Jadi kalau kalian pernah mengupas bawang merah atau bawang bombay, itu dikupas ada lagi itu tapi namanya umbi lapis. Dia memiliki berlapis-lapis dari tumbuhan itu. Contohnya tadi bawang merah, bawang bombay, bunga bakung dan sebagainya. Yang keenam adalah umbi akar. Di sini umbi akar yang biasanya kita gunakan ya bisa keripik itu ya, wortel. Wortel itu sukaannya kelinci. Siapa yang suka makan wortel? Itu baik untuk apa? Kalau wortel itu mata, karena banyak mengandung vitamin A. Akar tinggal. Nah, akar tinggal ini kenapa dinamakan akar tinggal? Karena dia untuk menanamnya itu yang digunakan adalah akarnya. Biasanya pada akar tinggal ini digunakan pada bumbu-bumbuan, rempah-rempah. Dan yang ketujuh adalah arba vegetatif buatan itu dengan adanya campur tangan manusia. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara cangkok, stek, akulosi atau merunduk. Tapi tergantung juga jenis tanamannya. Ya, kalau cangkok ini
diperuntukkan untuk tumbuhan yang memiliki kambium. Kalau stek itu contohnya itu adalah pohon singkong yang akar tinggal biasanya di stek itu. Tebu itu bisa, mawar tadi kan bisa kan dengan menggunakan stek juga. Ini okulasi atau menempel, itu menempelkan mata tunas pada tumbuhan itu ke tunas tumbuhan lain. Jadi dan merunduk itu ya pada tumbuhan yang memiliki akar yang panjang. Ya, jadi bisa ditanamkan di tanah. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan mengenai vegetatif buatan dan vegetatif alami? Ada tidak? Tidak ada. Kok tidak ada? Sudah jelas ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk pada bagaimana sih mencari ide pokok. Nah, masih ingat nggak cara mencari ide pokok? Bagaimana? Ingat. Dengan menentukan apa dulu? Menentukan kalimat utama. Menentukan kalimat utama dulu. Nah, kita mencari ide pokok pada sebuah cerita. Bagaimana cara mencarinya? Ya, mencari ide pokok kamu tentukan kalimat utama dulu. Dari kalimat utama ada intisarinya, itu yang termasuk ide pokok. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Baik, kita Bu Guru minta tolong dibacakan. Brandon. Memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Baik. Jenis dataran tinggi lah, itu dataran tinggi di situ contohnya ada dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, Tengger, Alas. Dari contoh itu, contohnya apakah ada yang pernah ke sana? Malang, paling sering Malang. Itu ada teh, kopi, cengkeh, buah-buahan dan sayur-sayuran. Di situ ada enggak tanaman yang di daerah tinggi yang berkembang biak secara vegetatif alami atau buatan? Kalau buatan pasti ada ya. Kalau alami, kira-kira ada enggak di situ di dataran tinggi itu? Ada. Ada. Apa contohnya? Kalau ada? Buah-buahan. Buah-buahan. Dari bacaan ini ada 5 paragraf. Dari 5 paragraf ini nanti kalian bisa tentukan ide pokoknya. Nah, ini kan ini pada bukunya ya. Nah, ini contohnya LKPD yang pertama, itu yang tanaman tumbuhan, kemudian ini yang LKPD yang kedua. Gitu ya. Pada saat kalian mengerjakan LKPD, nanti Ibu Guru akan membentuk kelompok. Nah, ada 5 kelompok. Ini artinya kerjanya bahasa Indonesia dulu ya. Boleh. Langsung aja jadi satu ya, bahasa Indonesia sama. Dua-duanya. Kelompok 1 ada Jenis, kelompok 2 ada Yuki, kelompok 3 ada CA, kelompok 4 ada Lenor, kelompok 5 ada CR. Ya, nanti bagian presentasi siapa ini? Ketua kelompok ya? Ya. Gimana Yuki? Ini mau ngerjain nih Bu sama-sama. Oh ya, silakan. Oke, bagaimana? CA ini ketuanya sudah bekerja sama dengan temannya, kelompoknya. Belum, ini masih bingung. Oh, kamu bisa coba share screen, jadi teman-teman bisa melihat. Oh. Nah, jadi teman-temannya bisa langsung menyamakan jawabannya. Nanti yang presentasi jangan lupa ketuanya ya, CA ya. Oke Bu. Lenor bagaimana, Lenor? Sudah kelihatan. Nih, nah ini mungkin nanti Bu tanamannya bisa kamu ganti dengan kesepakatan bersama apa begitu Bu ya? Ya. Ya. Nah, ini sudah ini juga CR nanti jangan lupa presentasi ya. Iya Bu. Ya, oke. 1 menit lagi kita kembali ke
Bagaimana? Belum selesai kok, Bu. Sudah selesai? Sudah loh. Belum. Belum. Tapi kan Belum. 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 Kita coba presentasi ya. Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, atau kelompok 5? Silakan. Selesai loh. Boleh share screen. Coba share screen-nya Bu Guru Multi. Silakan. Kelompok. Belum, kesimpulan belum selesai kayaknya. Ya, nggak apa-apa, itu aja yang kamu. Apa yang kamu dapat itu jadi share. Mbak Lenor, silakan. Jenis kelompok 1. Pagiku cerahku, Silakan jenis. Dibuka mic-nya, Rek. Presentasi. Ya, silakan. Siap-siap nanti kelompok 2. Ya. Silakan bersuara, Jen. Ya, anunya aja. Langsung jawabannya saja. Ya, itu boleh. Silakan. Baik. Terima kasih, Jenis. Sekarang kelompok 2. Yuki, mungkin mau presentasi lagi? Silakan, Yuki. Selamat pagi Bu Yani dan teman-teman. Hari ini Yuki akan menunjukkan hasil kerja kelompok 2. Nama-nama tumbuhan pohon pisang. Cara berkembang biaknya adalah dengan tunas. Pisang termasuk vegetatif alami. Pohon nanas, cara berkembang biaknya adalah dengan tunas. Nanas termasuk vegetatif alami, sama kayak pisang. Ya. Pohon mangga, cara berkembang biaknya adalah dengan cangkok. Mangga termasuk vegetatif buatan. Nomor 4, bawang merah, cara pengembang biaknya adalah dengan umbi lapis. Bawang merah termasuk vegetatif alami karena berkembang biaknya dengan umbi lapis. Ya. Singkong, cara berkembang biaknya dengan stek batang. Singkong termasuk vegetatif buatan karena stek itu kan harus diputusin sama orang dulu baru bisa. Ya, betul. Baik. Kemudian Ini hasil kegiatannya yang bahasa Indonesia. Kalimat pertama. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 di atas permukaan laut atau pengertian dataran rendah. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut atau dataran tinggi. Paragraf kelima, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi atau dataran rendah? Sekian, terima kasih. ya, terima kasih Yuki. Kayak belum semuanya ditulis. Terus untuk yang bahasa Indonesia? Yang bahasa Indonesia sama. Hampir sama ya, ini pokoknya. Oke, baik, terima kasih Lenor sama Radit. Dari itu ada yang ditanyakan lagi untuk LKPD-nya ini sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke, kalau enggak ada, coba sekarang kita kembali lagi. Nanti kita akan ada latihan juga ya, evaluasi. Oke, baik, kayak kita lihat dulu evaluasinya. Soalnya yang hari ini kan poinnya ada 200 karena ada 2 mapel.
IPA sama bahasa Indonesia. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Nah, ini masih ada 25 peserta partisipan atau siswa yang baru mengumpulkan. Nah, yang belum, kurang dua lagi yang belum. Mari, bentar lagi kita akan selesai. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Baik, dari evaluasi tadi kita sudah mengerjakan evaluasi, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, apa sih yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nah, ini tadi yang LKPD yang ketiga. Kesimpulannya apa? Guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Dari pelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah mempelajari apa tadi? Perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Ya, generatif juga kan. Kemudian yang kedua, ada 2 cara perkembangbiakan secara vegetatif. Apa saja itu? Alami dan buatan. Vegetatif, alami dan buatan. Ya, alami dan buatan. Kemudian yang ketiga, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Kalimat kita juga utama. kalimat utama dan juga Ide pokok. ide pokok. Ya, kita bisa mencari ide pokok dari sebuah cerita. Baik. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini yang sudah kalian pelajari hari ini? Gimana, Marlo? Tidak ada. Kira-kira kalian senang enggak belajar hari ini? Sudah belajar hari ini? Senang-senang aja. Senang-senang aja. Oke, nanti kedepannya untuk yang presentasi berani bersuara ya. Jadi bisa saling mendengarkan teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Sebelumnya nanti evaluasinya sudah selesai. Ini Bu Guru cek lagi ya untuk evaluasinya. Mungkin ada yang belum mengerjakan atau menyelesaikan. Coba kita lihat bersama. Oh, ternyata sudah sampai 28 peserta. Jadi sudah selesai, nanti tinggal Bu Guru lihat bagaimana hasilnya. Nanti akan ada pengulangan atau review gitu ya. Untuk yang nilainya di bawah KKM. Kira-kira susah enggak tadi soalnya? Mudah toh? Mungkin untuk yang bahasa Indonesia ya, yang panjang-panjang soalnya. Karena berupa cerita. Baik, ingat pesan Bu Guru, tetap rajin belajar, jaga kesehatan, tetap jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Besok kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif, mengulang lagi dan juga matematika lagi ya. Kita akhiri dengan berdoa, silakan mimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Cinta sudah mimpin doa dengan baik. Sekarang sebelum kita tepuk semangat dulu ya. Kita tepuk semangat dulu. Silakan dipimpin Marco. Minta tolong Marco, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih anak-anak atas kegiatan hari ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi.